Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Nawang Prastiko, mahasiswa S1 Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang. Komunikasi efektif, ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah konsep komunikasi. Yang kedua adalah komunikasi efektif. Konsep komunikasi. Yang pertama adalah pengertian komunikasi. Yang kedua, tujuan komunikasi. Ketiga, unsur-unsur komunikasi. Keempat, pola-pola komunikasi. Kelima, jenis-jenis komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi di dalam bahasa klasik Latin, communicare memiliki arti untuk berbagi, untuk dibagikan, atau membuat keseluruhan dapat diakses dan dapat didiskusikan bersama. Definisi komunikasi menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah Theodor Kleffenger. Theodor Kleffenger menyatakan bahwa komunikasi adalah sebuah masalah berkelanjutan dalam mendefinisikan komunikasi yang memiliki tujuan untuk bidang keilmuan atau ilmiah, di mana tujuan berasal dari fakta bahwa kata kerja untuk berkomunikasi dibangun di dalam kosakata biasa dan oleh karena itu tidak mudah dipahami untuk penggunaan ilmiah. Yang kedua adalah Frank Dance. Frank Dance menyatakan bahwa sebuah pendapat untuk memperjelas maksud konsep yang disampaikan dikarenakan arti yang disampaikan tersebut tidak terlalu jelas. Dia menyatakan bahwa di dalam komunikasi terdapat 3 buah poin dari perbedaan konsep secara kritis yang dimana membentuk sebuah dasar dari dimensi komunikasi. Dimensi pertama adalah tingkat dari observasi atau abstraksi. Beberapa definisi terkadang terlalu luas dan menyeluruh, dan beberapa dibatasi. Sebagai contoh, komunikasi sendiri memiliki definisi sebagai proses yang menghubungkan dan memutus bagian dari dunia kehidupan dan lainnya. Dimensi kedua berdasarkan keinginan. Beberapa definisi hanya beberapa pesan yang memiliki tujuan mengirim dan menerima. Sebagai contoh, situasi di mana sumber mengirim sebuah pesan kepada penerima pesan dengan niat secara sadar untuk memberikan pengaruh merubah perilakunya. Dimensi ketiga, pada tahap dimensi ketiga digunakan untuk membedakan di antara definisi komunikasi adalah penilaian normatif. Beberapa definisi termasuk pernyataan dari kesuksesan, efektivitas, akurasi, dan definisi lainnya yang di dalamnya tidak terdapat sebuah penilaian. Sebagai contohnya, komunikasi adalah proses pertukaran ide atau pikiran secara lisan. Yang kedua adalah tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi pada dasarnya adalah saling memahami, di mana memiliki arti ada pengertian bersama terhadap pesan yang disampaikan, membangun hubungan atau relationship, mempengaruhi atau membujuk pihak yang diajak berkomunikasi. Yang ketiga adalah unsur-unsur komunikasi. Yang pertama adalah siapa. Siapa di sini memiliki arti adalah sumber atau komunikator, yang dimana merupakan pelaku utama yang mewakili suatu organisasi yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi atau memulai suatu komunikasi dengan orang lain, baik itu individu maupun kelompok lain. Yang kedua adalah apa. Apa di sini memiliki arti apa yang kemudian disampaikan kepada lain. Yang ketiga, saluran. Saluran di sini memiliki arti instrumen atau alat apa yang akan digunakan menyampaikan pesan dari komunikator kepada penerima. Keempat, untuk siapa. Untuk siapa di sini memiliki arti siapa orang yang akan menerima pesan tersebut, baik itu maupun individu, bisa kelompok dan bentuk kelompok. Kelima, dengan efek apa. Apa yang diharapkan setelah komunikasi tersebut, atau dampak apa yang terjadi setelah komunikator dan penerima pesan maupun informasi setelah menerima pesan tersebut. Yang keempat, pola-pola komunikasi. Yang pertama adalah pola komunikasi primer. Pola komunikasi primer adalah komunikasi yang dilakukan komunikator dalam menyampaikan kepentingannya menggunakan suatu simbol sebagai media atau saluran. Kedua adalah pola komunikasi sekunder. Pola komunikasi yang proses penyampaiannya menggunakan alat atau sarana yang dilakukan oleh komunikator.
Yang ketiga adalah pola komunikasi linear. Kata linear sendiri mengandung makna lurus yang berarti perjalanan dari satu titik lain secara lurus yang dilakukan komunikator kepada komunikan sebagai titik terima akhir. Yang keempat, pola komunikasi sirkular. Kata sirkular sendiri memiliki arti bulat, keliling, dan bundar. Dalam proses sirkular, terjadi respon balik antara komunikator dan komunikan atau feedback yang menjadi penentu keberhasilan suatu komunikasi. Yang kelima, jenis-jenis komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah sebuah jenis komunikasi yang disampaikan dengan kata-kata melalui tulisan maupun lisan. Seperti berkomunikasi tatap muka atau empat mata dengan orang lain maupun individu. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi yang dimana seorang komunikator ketika menyampaikan pesannya tidak menggunakan kata-kata tetapi menggunakan bahasa tubuh, bahasa isyarat, ekspresi wajah, atau emosi yang ditunjukkan ketika dalam berkomunikasi. Yang ketiga adalah komunikasi langsung. Komunikasi yang dilakukan secara langsung adalah komunikasi yang tidak menggunakan bantuan sama sekali atau tidak menggunakan suatu objek yang membantu dalam berkomunikasi. Keempat, komunikasi tidak langsung. Komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung atau menggunakan instrumen dalam membantu sebuah komunikasi. Kelima, komunikasi formal. Komunikasi yang dilakukan berdasarkan hierarki atau kelas sosial yang mempengaruhi bagaimana seseorang berkomunikasi. Keenam, komunikasi nonformal. Komunikasi yang dilakukan berdasarkan tanpa mempedulikan status dan kelas sosial dari individu yang melakukan komunikasi dan bersifat tidak resmi. Ketujuh, komunikasi internal. Komunikasi yang dilakukan di dalam struktur organisasi atau di dalam lingkungan suatu lembaga. Komunikasi eksternal. Komunikasi yang dilakukan oleh pihak komunikator di luar organisasi. Komunikasi efektif. Yang pertama, komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Yang kedua, tujuan komunikasi efektif. Tujuan dari komunikasi efektif sendiri adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi atau komunikan. Yang ketiga, prinsip-prinsip komunikasi efektif. Yang pertama adalah respect, menghormati, yaitu perasaan positif atau penghormatan diri kepada lawan bicara, di mana komunikator menghargai lawan bicara sama halnya dengan menghargai diri sendiri. Yang kedua adalah empati, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang di tengah dihadapi orang lain. Yang ketiga adalah audible, dapat didengar, yaitu pesan yang disampaikan harus dapat didengarkan dan dimengerti. Yang keempat adalah clarity, yaitu kejelasan dari pesan yang disampaikan sehingga memudahkan lawan bicara memahami maksud dari pesan yang disampaikan. Yang kelima adalah humble, rendah hati, yaitu sikap rendah hati memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu dan komunikator menjadi pendengar yang baik. Dan ada beberapa prinsip komunikasi efektif yang lain. Yang pertama adalah berbicara dengan efektif, kedua mendengarkan dengan aktif, ketiga keterampilan bicara, keempat gaya berbicara. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam komunikasi efektif.